mewaspadai penyakit non medis. Ya, sebagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan bahwa penyakit itu ada penyakit medis ya atau penyakit zahir ya, dan ada namanya penyakit ruhiyah ya, penyakit ruhani. Dan penggabungan di antara keduanya. Maka oleh karenanya kita harus mewaspadai. Kalau penyakit-penyakit secara zahir, secara hissi atau secara medis, ini kita bisa ikhtiar dengan cara-cara yang sudah ada ya, dibakukan oleh dunia kedokteran atau modernisasi atau alat-alat medis lainnya, sehingga bisa untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada. Dan dalam dunia pengobatan ada metode, beberapa metode dalam terapi. Yang pertama ada menggunakan metode Yunani kuno yang sekarang berevolusi menjadi pengobatan ala kedokteran modern sekarang. Itu dari Yunani kuno. Lalu ada metode yang dari Cina atau kita kenal namanya TCM, Traditional Chinese Medicine. Ya, para shinsei, para tabib dari negeri Cina, ya ini banyak pengobatan-pengobatan kalau kita mengikuti metode dari Chinese ya. Lalu selanjutnya ada metode pengobatan dari India ya, atau dari Hindu-Hindian ya. Ini seperti pengobatan meditasi dan sebagainya. Dan paling sempurna dan telah disempurnakan adalah metode Tibun Nabawi. Nah, metode Tibun Nabawi seperti ruqyah, bekam atau hijama dan herbal-herbal lainnya. Lalu ada juga metode pengobatan Mesir kuno ya. Nah, ini banyak sekali. Ini adalah berbagai macam metode dalam pengobatan. Lalu bagaimana cara mengobati penyakit non medis? Ya, penyakit yang memang tidak terindra, yang tidak bisa terdeteksi oleh dunia-dunia kedokteran. Baik kedokteran tradisional maupun kedokteran modern sekarang. Ini susah sekali mengobati penyakit non medis. Atau penyakit halus, kita sebutnya penyakit goib. Atau penyakit ruhiyah. Seperti sihir, gangguan jin, ain, hasad, dan lain sebagainya. Nah, ini gimana cara mengobatinya? Maka di zaman sebelumnya juga ada cara mengobati orang yang kesurupan atau kerasukan jin. Ya, ada orang-orang terdahulu ini mengobati dengan dibelek kepalanya, Kang Ivan. Orang yang suka kesurupan, kemasukan roh jahat, orang dulu bilangnya. Jadi kepalanya dibelek, dibersihin itu otaknya. Itu serem banget ya, serem sekali. Ya, lalu ada yang menggunakan mantra-mantra cara mengobati orang terkena sihir atau dengan sesembahan. Potong ayam, darah perawan dan sebagainya. Nah, ini adalah metode-metode orang-orang jahiliyah zaman dulu. Dengan mantra-mantra, dengan sihir, ya, dengan tumbal sesembahan atau yang ekstrim lainnya untuk mengobati penyakit non medis, orang yang kerasukan, sihir dan sebagainya. Nah, disinilah ada solusi yang dicontohkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mewaspadai penyakit non medis dengan cara apa terapinya? Dengan cara ruqyah, ya, dengan cara ruqyah syariah. Ini banyak dalil-dalil yang mengkisahkan, yang menceritakan ya tentang kewaspadaan kita terhadap penyakit ini. Karena penyakit non medis ini atau penyakit orang yang terkena sihir, orang yang terkena gangguan jin, setan, ain, ya, ini sangat merusak. Yang pertama bisa merusak akidah, merusak keimanan. Jadi orang yang terkena penyakit non medis atau terkena sihir, gangguan setan dan sebagainya, ini dapat merusak akidah. Apa yang disebabkan dari kerusakannya? Ya, ini membuat orang menjadi kufur. Ya, jadi dia mengikuti metode-metode yang Allah haramkan. Seperti mendatangi dukun, mendatangi peramal, ya, ahli supranatural, orang-orang kebatinan dan sebagainya. Jadi inilah yang diharapkan dari kerusakan penyakit sihir itu sendiri. Yang pertama menyebabkan kekufuran, melakukan hamba Allah ini melakukan kemusyrikan. Maka kita harus mewaspadai penyakit non medis. Jangan dianggap sepele orang terkena gangguan jin. Ya, yang pertama dibuat kerusakan secara akidah, imannya digadaikan karena dia terkena gangguan setan. Ini yang diharapkan setan. Ya, maka kita harus mewaspadai penyakit ini. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya adalah fitnah. Jadi yang diharapkan adalah fitnah, saling menuduh. Karena ini kan sifatnya abstrak ya, tidak bisa kita klarifikasi atau verifikasi penyakit ini. Beda dengan penyakit zahir. Kita bisa verifikasi si fulan ternyata ada penyumbatan pembuluh darah si fulan, masalah di jantung si fulan, kena penyakit paru, ginjal. Bisa kita verifikasi dengan alat-alat yang sudah ada ilmu-ilmu kedokteran yang sudah ada. Sehingga kita bisa memverifikasi atau memvonis si fulan atau fulana terkena penyakit A, B, C, dan sebagainya. Tapi kalau sihir atau penyakit non medis, kita tidak bisa verifikasi. Kecuali hanya Al-Quranul Karim sebagai furqan, pembeda. Ya, apakah ini sihir atau gangguan jin atau penyakit medis lainnya. Maka yang disebabkan kerusakan mewaspadai dari penyakit non medis adalah fitnah. Jadi dia menuding.
menuduh, memfitnah. Gara-gara lu, gara-gara si fulan yang telah mengirimkan si penyakit ini. Hati-hati. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga yang disebabkan atau kita harus mewaspadai penyakit non medis ini atau penyakit sihir adalah perpecahan setelah fitnah, permusuhan, ya, rusaknya akidah, rusakan dari fitnah. Lalu selanjutnya adalah perceraian, terpisah, tercerai-berai. Sebagaimana fungsi syaitan dalam mempelajari sihir dalam Al-Baqarah 102. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Karena memang setan mempelajari sihir. Sihir-sihir mereka dapat mencerai-beraikan, bikin cerai. Maka kita harus mewaspadai penyakit ini. Ya, yang pertama adalah kekufuran, kesyirikan, yang kedua menyebabkan fitnah, yang ketiga perceraian, yang keempat adalah penyakit medis, penyakit zahir. Karena banyak orang-orang yang terkena sakit, lumpuh, stroke, ya, kena serangan bertubi-tubi badannya, kanker, tumor. Ini juga bisa diakibatkan dari penyakit sihir tadi. Maka hati-hati. Karena kerusakan sihir juga dapat merusak secara zahir, secara his. Ini banyak kita temukan kasus-kasus di luar sana, ya. Lalu yang selanjutnya, yang kelima adalah keputusasaan. Jadi seorang hamba ini berputus asa, ya, berprasangka buruk kepada Rabbul Alamin. Maka hati-hati. Inilah kerusakan-kerusakan yang harus kita waspadai kalau kita terindikasi terkena penyakit non medis. Adapun ciri-cirinya banyak, ya. Seperti sakit tidak terdeteksi tidak terdeteksi oleh medis, ya, sakit berpindah-pindah, sakit di waktu-waktu tertentu, sering mimpi buruk, mengalami kejadian-kejadian yang janggal, ya, memiliki kepekaan terhadap ini, kita bahas di pekan yang lalu. Indikasi ciri-cirinya penyakit non medis, ya. Maka kita harus mewaspadai itu penyebab dari kerusakan penyakit non medis. Yang pertama adalah kekufuran, kesyirikan, yang kedua adalah membuat fitnah, yang ketiga adalah perceraian, yang keempat membuat penyakit, yang kelima adalah keputusasaan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Kadis, sudah tidak saya bersama untuk materi kajian sudah ini dan kita akan melanjutkan di sesi tanya jawab setelah sampai. Ya, bismillah, silakan sahabat Facebook yang ingin bertanya atau ingin konsultasi bisa menulis di kolom komentar. Kepada sahabat Facebook yang sudah bergabung, Ibu Siti Amina, Ari Ali Musa, Ibu Ainun Mahya, Hiroyoshi, waalaikumsalam. Juga ada Syaifuddin dan juga beberapa teman-teman Facebook semua. Silakan yang ingin konsultasi atau ingin bertanya terkait ruqyah syariah bisa tulis di kolom komentar. Atau yang ingin kameranya dinyalakan, silakan tinggal ketik aja, ya, yang mau menonton secara langsung kajian live streaming ini. Ya, jadi kita harus mewaspadai, ya, terkait tema yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini tentang mewaspadai penyakit non medis. Jadi penyakit non medis itu ya seperti sihir, ya, gangguan jin atau gangguan setan, ain, ya, ini ya, kita harus mewaspadai itu, ya. Yang pertama tadi menyebabkan kekufuran, jadi dibuat syirik. Jadi setelah dia terkena sihir, dia akan berobat lagi ke tukang sihir, ya, atau berobat ke dukun menggunakan syarat-syarat sebagaimana orang-orang jahiliyah terdahulu mengobati orang yang kerasukan, ya. Orang-orang jahiliyah itu mengobati orang kerasukan dengan sesembahan, dengan penukaran darah, baik itu manusia, ya, zaman jahiliyah. Ya, makanya ini ngeri sekali, menyebabkan orang itu jatuh pada kekufuran. Atau beristi'anah bil jin, meminta kepada bangsa jin. Nah, ini hukumnya haram, ya. Jadi kita tidak boleh bekerja sama meminta bantuan kepada bangsa jin. Ini jelas haram sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Jin ayat 6. Maka tidak boleh, ya, orang terkena santet, terkena sihir, penyakit non medis minta bantuan ke jin, sama aja, ya. Nah, ini kerusakan yang kita harus waspadai dari penyakit non medis. Makanya jangan kita mudah percaya oleh para dukun-dukun, baik dukun hitam maupun dukun mustad atau dukun-dukun lainnya, dengan penampilan-penampilan modern, dengan penampilan-penampilan lainnya. Kita jangan tertipu. Karena tadi yang diharapkan dari kerusakan penyakit non medis adalah kesyirikan, kekufuran, sehingga dia terjerumus pada kesyirikan. Lalu yang kedua adalah fitnah. Tadi, ya, bahwa kita tidak bisa memverifikasi ini sihir dari si fulan atau si fulana. Ya, ini ada yang ngirim dari si A atau si B. Ini gara-gara si anu. Tidak bisa kita verifikasi. Berbeda dengan penyakit medis. Kita bisa verifikasi, oh ini penyakitnya jantung, bisa kita verifikasi dengan cek jantung, rekam jantung, dengan treadmill, ya, dengan cek tensi dan sebagainya kita bisa, atau cek darah, laboratorium, sehingga kita bisa memverifikasi, memvonis bahwa bapak ibu terkena penyakit jantung dan sebagainya. Tapi kalau sihir, ini kita tidak bisa verifikasi siapa yang mengirim,
dari mana, untuk apa, tidak bisa. Cukup kita bertawakal dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kerusakan yang harus kita waspadai adalah dari penyakit non medis ini adalah tadi fitnah. Jadi membuat orang tuh menuding, jadi bermusuhan. Ya, jadi saling jauh, memutus silaturahmi akibat fitnah yang disebabkan oleh syaitan. Yang ketiga tadi perceraian. Bisa menceraikan suami dan istri, bisa menceraikan orang tua dan anak, saudara, kerabat, tetangga. Dapat perceraian, kehancuran yang diakibatkan dari penyakit non medis atau sihir tadi. Maka kita harus hati-hati. Jangan sampai kita terkoceh, tertipu oleh tipu daya syaitan tersebut. Karena memang yang diharapkan adalah perceraian. Nah, ini harus kita waspadai. Yang selanjutnya adalah penyakit, sakit. Ya, jadi banyak orang yang terkena sihir sampai lumpuh, stroke, asam lambung, vertigo, pusing berat, dada sesak, ya, dan lain sebagainya. Jadi bisa menyebabkan kerusakan secara hisia. Kalau ini sudah masuk kepada orang yang kerasukan yang masuk di dalam tubuhnya. Jadi sudah ada buat kerusakan secara hisia yang ada di dalam tubuhnya. Namanya almas ad-dakhili, orang yang sudah kerasukan setan yang sudah menyatu dalam tubuhnya atas perjanjian yang telah mengirimkan sihir. Maka akan dibuat kerusakan tubuhnya. Penyakit yang nggak sembuh-sembuh, bahkan sampai menyebabkan kematian atas izin Allah. Ya, kelumpuhan, ya, tumor, banyak penyakit-penyakit non medis yang memang diakibatkan karena sihir atau gangguan setan. Sakit kepala berkepanjangan, asam lambung, sering mual, susah punya keturunan, janin hilang. Ini juga penyakit non medis banyak. Ya, baru hamil keguguran, susah punya keturunan. Jadi secara fisik akan ada perubahan yang luar biasa yang disebabkan karena sihir atau penyakit non medis. Lalu selanjutnya ya adalah membuat keputusasaan. Jadi putus asa, tidak bersabar. Karena penyakitnya berkepanjangan, sering diuji terus-terusan karena sihir tersebut. Ya, makanya apa yang kita waspadai adalah keputusasaan. Kita jauh dari rahmat Allah. Bahkan menyalahkan apa yang Allah menjadikan sebuah ketetapan. Hati-hati. Lambat laun kita akan tergelincir dalam kebinasaan. Lambat laun kita akan tergelincir. Ya, dan ini yang diharapkan oleh syaitan. Nuqayyid lahu syaitan. Maka kita akan mengikuti jalan mereka. Fahuwa lahu qarin. Ya, dan kita akan mengikuti milah syaitan. Dan kalau kita berpaling pada Allah Ta'ala, ya, ma'isyatan dongka, maka akan dibuat kehidupan yang sempit. Makanya hidupnya sulit terus. Oleh karenanya mudah-mudahan kita harus mewaspadai penyakit non medis ini. Lalu bagaimana solusinya? Insya Allah silakan bisa tulis komentar dan bertanya. Kita akan lanjut karena sudah masuk ke 103,2 di SKF. Ya, 103,8 aja gue ya kawan. Nanti kita lanjutkan mengenai rupiah sehari untuk sesi terakhir. Ya, ingin bertanya sekali lagi silakan di 081111281032 dan melalui 081210081032 untuk telepon dan juga WhatsApp. Silakan dicoba kembali yang ingin menggunakan telepon angkanya ya. Baik Ustaz, sambil menunggu kita akan bacakan pertanyaan yang pertama Ustaz. Baik, kita sudah masuk. Ya, silakan. Kita sambung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ya, radionya dikecilkan terlebih dulu. Pak Acip di Cariu. Mangga. Mangga Pak Acip. Mangga. Ya. Oh, oke. Oke, mandiri apa yang dibaca? Oke. Jadi ada pertanyaan dari Pak Acip di Cariu ya. Ini Cariu Logi, Cariu mana? Cariu mana? Oh, Bogor Logi ya. Ya, jadi pertanyaan Pak Ajib, bagaimana cara rukyah mandiri Pak Ustadz? Jadi rukyah mandiri yang sebagaimana dikisahkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah baginda Nabi SAW adalah dengan membaca mu'azzatain, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, diukan ke tangan, diusapkan ke sekujur tubuh. Jadi nanti bisa Pak Ajib lakukan ya, bisa habis sholat hajat atau sholat fardu, atau disunahkan sebelum tidur. Baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, diukan ke telapak tangannya. Nah, ditiupkan lalu diusap, disapu-sapu, diusap. Ya, diusap-usap atau ditepuk bagian kerasa sakit, tepuk-tepuk ya, atau diusap-usap, digosok-gosok. Itu cara yang pertama, metode. Atau disentuh bagian tubuh kerasa sakit sambil kita baca Al-Fatihah atau doa-doa yang lainnya diajarkan baginda Nabi SAW. Allahumma rabdan nas adhibil ba'sya isfif anta syafi la shifa illa shifa'uka shifan la yughadiru saqama. Nyata yang kita hafal sajalah. Qul huwalil ladzina amanu huda wa shifa. Karena kata Allah,
Allah berfirman, katakan Muhammad wahai Al-Quran itu sebagai syifa. Jadi kalau kita hafalnya Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Sebagaimana Said Al-Khudri radhiyallahu anhu ini meruqyah dengan surat Al-Fatihah. Jadi hanya baca Al-Fatihah saja. Baca Al-Fatihah lalu diburah. Itu cara meruqyah, ya. Bisa dengan tadi ditiupkan, disentuh, diusap, atau dengan media air. Nanti Pak Acip bisa lakukan nih, ya. Siapkan air mineral. Saran saya airnya air yang udah digodok ya. Air dimasak ini bagus. Ya. Jadi jangan air mineral lah. Air yang sudah digodok ini baik secara kesehatan juga bagus, air yang dimasak. Tapi sumber airnya juga bagus ya. Air yang sudah dimasak kita ruqyah. Bacanya gimana tadi? Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Anas. Bismillah, kita niatkan bahwa air tersebut dapat memberikan keberkahan, kebaikan untuk tubuh dan mengobati penyakit tubuh kita. Bismillah, minum. Insyaallah rutinkan ini cara ruqyah mandiri. Allah a'lam. Silakan coba kembali Pak Haji 081210810810. Ya, mangga silakan. Kalau pengobatan dengan metode selain ruqyah di luar Islam, apakah hukumnya boleh sebagai ikhtiar untuk pengobatan? Ya, boleh-boleh saja. Memang hukumnya mubah dalam ikhtiar karena ini bagian dari muamalah, ya bukan dari bagian ibadah. Jadi boleh kita mau menggunakan metode Cina, metode Hindia, metode Mesir kuno, metode Yunani kuno. Boleh-boleh saja selama tidak mengandung unsur kesyirikan. Silakan. Mau pakai dunia medis, mau pakai TCM, Chinese medicine, boleh. Ya, boleh-boleh saja. Selama tadi tidak ada unsur syirik, menyekutukan Allah atau ada sesuatu yang Allah haramkan, ya, dari zat-zatnya. Misalkan kita memakai pengobatan Chinese, ya, tradisional medicine Chinese. Ramuan-ramuannya kita harus tahu, jangan sampai ada ramuan-ramuan yang Allah haramkan seperti menggunakan babi, ya, atau yang sesuatu yang Allah haramkan. Silakan saja selama ikhtiar yang kita lakukan ini bab muamalah. Jadi boleh kita bervariasi ya, mencari dari di luar Islam. Selama tadi tidak bertentangan dengan akidah, ya, tidak bertentangan dengan akidah dan keimanan, tidak menggunakan unsur yang Allah haramkan, ya, dan tidak sesuatu yang buruk pada tubuh kita, atau sesuatu yang jelek untuk tubuh kita. Karena ada pengobatan yang jelek banget buat kita, yang tidak elok lah, yang tidak pantas, ya. Jadi seperti itu. Selama syarat-syaratnya tadi, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan mengenai sama Ustaz, bagaimana meruqyah rumah yang mau dijual supaya cepat laku? Ruqyah rumah biar cepat laku, bagaimana caranya? Ya, sekali lagi kita bahwa kembalikan kepada fungsinya. Apa sih maksud tujuan ruqyah gitu kan ya? Jadi kan ruqyah adalah doa-doa perlindungan, penjagaan dan juga untuk mengobati penyakit. Itu kalau kita melihat bagaimana histori dari ilmu ruqyah itu. Jadi ruqyah itu bukan untuk rumah biar laris, bukan. Tetapi kalau kita meruqyah rumah biar rumah tersebut terjaga, itu boleh. Biar rumah tersebut tidak ada gangguan setan, jin atau ada ain. Karena biasanya penyebab. Nah, saya bicara penyebab. Penyebab rumah kurang laku. Saya ngomong di luar di luar dari pada umumnya. Pada umumnya kan wajar, tepat nggak strategis, harga kemahalan. Itu kan pada umumnya. Ya jelas rumahnya nggak menarik atau nggak laku. Tapi penyebab di luar itu kenapa rumah kurang laku? Yang pertama, rumah tersebut terkena ain. Nah, terkena ain. Ada ain tuh rumahnya. Atau ada sihir, kena gangguan jin dan sebagainya. Jadi bukan berarti setelah diruqyah rumah laku, tidak. Artinya kita ruqyah itu buat ngebersihin aja. Biar rumah tersebut tidak ada gangguan jin, ya, atau jin jolim yang menempati rumah itu, atau ada sihir, atau terkena ain. Nah, lalu bagaimana cara ruqyah? Ya, baca surat Al-Baqarah. Ya, baca surat Al-Baqarah atau baca ayat-ayat ruqyah, kita tiupkan ke air, kita cipat-cipratin. Ya, lalu kita azankan rumah tersebut, lalu kita bersihkan dari benda-benda syirik. Misalkan ada ajimat-ajimat yang musnahkan, ada wafak-wafak, isim, jimat-jimat, benda-benda yang Allah haramkan, ya, atau ada patung-patung, ada lukisan-lukisan yang bernyawa, ya disirnakan, dibersihkan agar rumah tersebut tidak dihuni oleh jin-jin jahat atau jin-jin kafir, ya, atau terkena air. Jadi bukan berarti udah diruqyah langsung laku, bukan gitu. Jadi ruqyah bukan biar cepat laku, bukan. Jadi untuk membersihkan rumah tersebut dari setiap keburukan. Bisa jadi rumah tersebut terkena ain karena ada yang merebut. Nah, sehingga rumah itu susah lakunya karena memang dihalangi oleh jin, oleh syaitan. Agar senantiasa mendapati keburukan terus rumah tersebut. Nah, makanya dibersihkan bukan biar cepat laku. Jadi begitu caranya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, di luar Islam ada yang namanya eksorsisme. Eksorsisme. Ya, eksorsisme itu biasanya, mohon maaf, kalau di luar keyakinan Islam itu biasanya orang-orang Kristen namanya eksorsisme atau sorak-sorai. Jadi ada istilah-istilah lainnya yang berbeda bahasa saja. Ya, sesuai dengan siapa yang diembannya. Nah, dari mana pengobatan berasal. Jadi namanya suatu pengobatan kita harus tahu dari mana asal. Seperti eksorsisme itu kan seperti histeria seperti itu ya. Itu biasanya kalau di dalam orang-orang Nasrani itu dibacakan.
Sama dibacakan Alkitab dan sebagainya. Itu pengobat. Atau lebih ekstrimnya kayak tadi sampai kepala ini kalau orang jahiliyah di black dan sebagainya, atau dibacakan sanjungan-sanjungan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Jadi berbeda. Kalau dalam Islam namanya ruqyah. Dalam Islam namanya ruqyah. Kalau eksorsisme mungkin dari keyakinan Kristen ortodoks namanya. Kalau dalam Kristen yang di kita, yang di Protestan, itu namanya sorak-sorai. Sama seperti eksorsisme itu biasanya orang-orang Nasrani, orang Kristen seperti itu pengobatannya. Ya, kalau kita Islam, ruqyah, itu namanya ruqyah. Ya, ruqyah yang kita ambil dari Al-Quran As-Sunnah. Itu, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, kalau mendengarkan murotal setiap hari di rumah, apakah bisa disamakan dengan ruqyah juga? Ruqyah rumah dan ruqyah orang-orang? Ya, kalau mendengarkan murotal apakah sama dengan ruqyah? Itu terapi saja, terapi audio ya, terapi audio dengan suara. Tapi kalau ruqyah tadi adalah kaidah dalam suatu pengobatan. Artinya kaidah-kaidah tersebut harus terpenuhi. Bagaimana kaidah pengobatan ruqyah ya? Ada yang ngobatinya, ada praktisinya, ada yang sakitnya, dan ada medianya. Medianya bisa ngajikan atau menggunakan herbal atau lain dan sebagainya. Tapi kalau hanya mendengarkan saja, itu adalah bagian terapi audio saja. Ya, jadi ingat, karena ruqyah ini masuk dalam kaidah pengobatan, maka harus terpenuhilah kaidah rukun-rukun tersebut. Maka itu baru bisa kita namakan ruqyah, pengobatan ruqyah. Wallahu a'lam. Silakan pertanyaan saya ini yang bertanya kembali secara langsung boleh di 0831 281032 dari 0812 108 1032. Apakah itu juga boleh bisa menggunakan WhatsApp call ya 0812 108 1032. Untuk pertanyaan berikutnya, Ustaz, untuk mendeteksi suatu penyakit apakah medis dan non medis itu bagaimana caranya, Ustaz? Cara mendeteksi penyakit apakah ini non medis dan penyakit medis, yang pertama adalah kita lakukan ruqyah mandiri. Kalau terjadi reaksi-reaksi di luar dugaan, reaksi-reaksi di luar dari kehendak, ya maka itu penyakit non medis ya, seperti tiba-tiba nangis, histeris, teriak, muntah-muntah, kesurupan, badan kerasa gerak-gerak gitu ya, atau kejang-kejang, terus tiba-tiba ada kerasa panas, kerasa berat, pusing, mual, kepala goyang oleng ya, kayak kelengang gitu, atau mau pingsan, atau seperti ada yang merasuki dan sebagainya. Maka itu penyakit non medis. Tapi kalau penyakit medis ya, yang kita rasakan penyakitnya hilang gitu loh. Ya, keluhannya hilang. Paling hanya ada beberapa detoksifikasi dalam tubuh. Ya, seperti pengeluaran toksin, racun, seperti ada muntah juga sama. Penyakit medis pun juga di ruqyah sama ada reaksi. Tetapi tidak sehisteris atau tidak seperti tidak seperti aktifnya atau reaksi orang yang penyakit non medis begitu. Lalu kalau penyakit medis pun bisa kita deteksi dengan alat-alat medis ya, seperti cek lab, cek laboratorium, X-ray, ronsen, cek darah ya, atau lain sebagainya dengan dunia-dunia kedokteran yang sudah diakui di negara ini. Tapi kalau penyakit non medis itu tidak bisa terdeteksi oleh dokter, nggak bisa. Maka bagaimana cara mendeteksinya adalah Al-Quran. Wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau memang ada sesuatu yang batil, maka akan sirna dengan yang muncul sesuatu yang hak, yang benar. Maka cara pembedanya dengan lakukan ruqyah mandiri, maka kita akan tahu apakah ini penyakit medis maupun non medis. Atau ada ciri-ciri lainnya. Jadi tidak hanya secara hissi atau zahir yang sakit, tapi mengalami kejanggalan-kejanggalan seperti mimpi buruk, halusinasi ya, atau ada kejanggalan hidup lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah Rasulullah juga melakukan ruqyah? Ya, kenapa sekarang ada ruqyah? Karena diajarkan. Karena ruqyah itu adalah sunnah filiyahnya juga ada, sunnah takriyahnya ada, ya, dan sunnah qauliyahnya juga ada. Baik perbuatan Nabi, baik sabda Nabi, baik yang dibolehkan oleh Nabi, yang diiyakan oleh Nabi, yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi ya itu sunnah. Kenapa ada ruqyah? Karena ada yang mengajarkan. Siapa? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ruqyah adalah bagian dari sunnah qauliyahnya. Ada sabda Nabinya, ada perbuatan Nabinya, dan ada perbuatan sahabat yang dibenarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu adalah sunnah. Wallahu a'lam. Oke, ada pertanyaan. Saya kalau mau tanya tentang tata cara dan apakah ada tata tertib yang harus dilakukan ketika kita mau ruqyah misalnya? Apa saja syaratnya? Ya, tata cara atau tata tertib ruqyah apa syaratnya? Ya, kita seperti bagaimana kaidah-kaidahnya saja. Atau seperti tata cara melakukan munajat berdoa. Ya, seperti kita berwudu ya, tempat dalam keadaan bersih, tidak ada patung-patung, tidak ada lukisan-lukisan atau jimat-jimat, isim-isim, wafak-wafak, maka bersih ruangannya,
bersih zahirnya dalam keadaan bersuci. Lagi haid bagaimana? Boleh lagi haid. Boleh lakukan ruqyah. Ya, karena ruqyah bukan dari bagian ibadah. Lalu selanjutnya adalah dengan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an atau Asmaul Husna atau zikir-zikir atau doa-doa yang maksud dan sebagainya. Ya, jadi tata caranya atau adab-adabnya step-step ya lebih idealnya kalau kita mengikuti bagaimana tata cara kita berdoa saja. Ya, seperti kita menyiapkan tubuh kita dalam keadaan bersih, seperti kita dalam keadaan sudah berwudu, menutup aurat, ya terus ruangan tempatnya tidak ada sesuatu yang Allah haramkan atau benar-benar syirik dan sebagainya. Lalu kita lakukan saja ruqyah ya secara khusyuk dan secara tertib ya. Insya Allah itu adalah step-stepnya dalam kita melakukan ruqyah syariah. Sebelum kita mulai ya muhasabah. Ada namanya metode tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa dengan banyak istighfar ya, memohon ampun pada Allah Ta'ala, bersalat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah seperti mukadimah dalam kita munajat berdoa saja. Allah a'lam. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bila Ustaz, saya punya cucu seorang bayi baru umur 3 bulan, kalau baru suka bangun tapi nggak nangis, maunya diajak main, terus harus baca doa apa supaya gampang tidur lagi? Ya, saya nggak bisa memverifikasi ya apakah anak bapak tadi terkena gangguan jin atau ain. Itu wajar, normal. Bayi, saya juga punya bayi umur 7 bulan. Emang bayi kan beberapa jam sekali tiap malam bangun. Secara fitrahnya memang gitu. Kalau masih bayi, normal umur 2 tahun lah. Kalau kita sudah punya anak di atas 2 tahun, insya Allah tidurnya normal. Tapi kalau anak masih di bawah 2 tahun atau di bawah 3 tahun, wajar sering bangun tengah malam, maunya main. Ini secara logika saja. Memang ada wajar. Jadi gini, Bapak Ibu jangan memiliki kecemasan yang luar biasa lah terkait anak kecil ya atau bayi. Oh, jangan-jangan anak kita ditempelan, kata Ustadz itu. Dan jangan kesana dulu. Justru kepanikan, kecemasan kita kena gangguan jin. Karena cemas, khawatir, setannya senang gitu loh. Karena memang anak kan masih bersih ya. Dan itu normal dalam dunia kedokteran. Sama aja konsultasi kedokteran. Itu normal. Anak suka terbangun tengah malam, anak nangis, mau diajak main, tidurnya siang, malamnya itu wajar. Suka bangun cuma beberapa jam, suka kaget, itu wajar. Ya, kalau anak kita sudah 2 tahun ke atas atau 3 tahun ke atas, baru tidurnya normal. Ya, kalau anak kecil, wajar. Nah, lalu bagaimana cara ruqyah anak? Ya, gampang. Sebagaimana Rasulullah SAW meruqyah Hasan dan Husain, ya, meruqyah cucunya dengan membaca u'idzuka bikalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hamma wa min kulli 'ainil lama. Atau u'idzuki buat anak perempuan, u'idzuki bikalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hamma wa min kulli 'ainil lama. Kita tiupkan atau baca Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Nas, tiupkan di usap-usap. Itu cara meruqyah anak ya. Jadi sama seperti ruqyah mandiri, cuman kita usapnya ke anak gitu. Kita tiupkan ke tangan, lalu kita usapkan ke anak kita. Jadi nggak usah terlalu banyak cemas ya, nggak usah terlalu banyak khawatir ya. Tetap husnuzon saja. Memang itu sesuatu naluri, memang fitrah ya, anak kecil, anak bayi. Karena saya juga punya anak 7 bulan, wajar tengah malam nangis, saya minta di nenenin, minta susu. Ya minta disapi ya, itu wajar. Tapi kalau anak sudah 3 tahun, 2 tahun baru. Kecuali ada sebab-sebab lain yang Nah, ini butuh diagnosa sehingga kita kecuali kalau memang anaknya itu udah merewel, tiba-tiba nggak mau menyusui, ada perubahan fisik secara drastis ya, terus tiba-tiba demam, tiba-tiba enggak dan sebagainya, sudah pergi ke dokter anak, nggak ada penyakit, nah itu baru bisa terjadi anak kita terkena ain atau terkena gangguan jin. Ini butuh diagnosa lebih lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bapaknya sudah 1 tahun lebih, saya sakit perut dan harus makan napas sama sudah berobat dari perubahan semenjak ditinggalkan ibu saya. Solusinya jadi bapaknya setelah ditinggal istrinya engap, nggak mau makan, bawaannya kenyang. Ini lambungnya bermasalah. Ya, hati-hati, itu ginjalnya, livernya juga bermasalah, dalam liver juga bermasalah. Karena dia menyimpan sedih itu. Secara psikologis menyimpan sedih. Kalau sedih berlebih, livernya bermasalah nanti. Liver bermasalah, ginjal, lambung, pencernaan. Maka yang pertama harus berlapang lah. Ikhlas. Ya. Berlapang, ikhlas atas takdir Allah. Ridho atas takdir Allah. Itu yang pertama harus kita lakukan. Lalu perbaiki lambungnya, livernya, ginjalnya. Bisa dengan totok punggung, dengan hijamah, bekam, minum madu. Ya, minum madu. Lalu saran saya diruqyah. Khawatir ada gangguan setan yang membuat si bapak tersebut was-was terus, sedih terus, cemas terus sehingga nafsu makannya berkurang ya. Jadi yang pertama tadi solusinya adalah si bapak harus lapang ya, harus ridho ikhlas atas kepergian istrinya. Karena itu akibat psikologisnya itu bermasalah sehingga livernya masalah, ginjalnya, lambungnya juga bermasalah. Lalu yang kedua bisa dibekam atau totok punggung juga bagus ya, konsumsi madu untuk memperbaiki lambungnya juga.
Lalu selanjutnya yang ketiga, saran saya diruqyah. Ya, khawatir memang ada bisikan setan sehingga was-was, cemas, sedih terus. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah, nggak kerasa. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat para kanca. Mohon maaf ya yang belum terjawab pertanyaannya, silakan yang ingin konsultasi bisa dilanjut di WA aja ya. Nanti bisa konsultasi WA ke saya, atau yang ingin diruqyah, Ustaz siapa yang diruqyah nih? Ya mangga silakan. Bisa datang ke tempat saya atau undang saya ke rumah. Silakan para kanca atau sahabat Facebook yang ingin diruqyah, silakan di WA aja ya, catat nomor WA saya.